membahas tentang dalil tentang silaturahmi yang selama ini mungkin gampang putus, gampang pecah gara-gara perkara dunia. Iya apa enggak? Ada enggak orang silaturahmi putus gara-gara sholat jamaah? Oh, kalau enggak ada ya, gara-gara sholat jamaah putus, enggak. Tapi rata-rata gara apa? Dunia, perkara dunia. Ya. Oleh karena itu kita mengkaji kembali tentang dalil silaturahmi. Yang pertama yaitu dalam surah An-Nisa, apa artinya? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, atau Nabi Adam, dan dia menciptakan darinya pasangannya atau Hawa, dan keduanya Allah mengkembangbiakkan laki-laki dan perempuan, beranak pinak maksudnya, yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah Maha menjaga dan mengawasimu. Jadi hubungan kekeluargaan itu hal yang penting. Seorang adik dengan kakak hubungan baik, Allah senang. Ya. Seorang paman dengan ponakan, Allah dijaga hubungannya, Allah senang. Dan Allah enggak senang ketika mereka antara satu dengan yang lainnya berpecah belah gara-gara harta. Orang berebut harta itu karena apa? Tidak yakin Allah itu maha adil. Ya apa enggak? Orang yang merebutkan harta, ya, iri dengki karena harta, itu berarti dia nggak yakin Allah itu maha adil. Yang dimana setiap harta kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Ya, si A merebut warisan, si B merebut warisan, misalnya. Ya, warisan yang bukan haknya kelak akan dijadikan lempengan dari besi dari api neraka. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi bukan perkara sepele berebut warisan itu. Itu perkara besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mendingan kita mengalah. Ada kata memang gara-gara warisan harus caruk misalnya. Ada kayak gitu? Oh banyak. Gara-gara tidak dibagi rata sama orang tuanya, satunya minta banyak, ya satu nggak terima, akhirnya caruk, rugi dunia akhirat itu. Ya, mendingan kita mengalah, dikasih sedikit, alhamdulillah. Ya, sudah disyukuri. Insya Allah Allah berikan kita rasa cukup. Yang menjadikan manusia serakah itu karena apa? Tidak ada rasa cukup dalam hatinya. Ya, tidak ada rasa qanaah dalam hatinya. Akhirnya serakah terus, minta ini terus, ya sudah dikasih minta lagi. Ya. Ada kayak gitu? Nah di sini tidak ada, insya Allah. Di luar banyak. Ya, ini yang sering kali saya temukan soalnya. Ini penting. Silaturahmi pecah gara-gara harta itu merugikan dunia dan akhirat. Rugi dunia akhirat. Mendingan mengalah. Enak, Allah berikan kecukupan. Cukup itu di hati. Ya, ketika Allah berikan kecukupan, insya Allah namanya hati itu akan lapang dada, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang serakah, dia tidak akan pernah tenang hidupnya, tidak pernah puas. Ya, dia akan selalu berusaha untuk menggerogoti hartanya manusia, saudaranya bahkan digerogoti. Ini yang memecah belah umat Islam, memecah belah silaturahmi yang terjalin sehingga menjadikan musuh. Ya, yang mengambil hartanya manusia saja satu jengkal itu kelak akan dikalungkan oleh Allah 7 petala bumi, 7 lapis bumi dikalungkan. Loh kok cukup dikalungkan? Karena manusia kelak, ya terutama yang masuk neraka itu tubuhnya tambah besar. Perjalanan tubuhnya besarnya seberapa? Yaitu lengan kanan sampai lengan kiri ketika jalan 3 hari baru nyampe.
Kenapa manusia kok dibesarkan oleh Allah kelak di neraka? Supaya merasakan azab yang pedih tambah pedih. Ketika tubuh besar kemudian disayat-sayat di api neraka, dibakar di api neraka, itu akan bertambah pedih rasanya. Dan belum lagi orang yang suka ngambil tanahnya orang, ya, itu akan dikalungkan 7 lapis bumi. Bayangkan kayak apa. Ketika dikalungkan 7 lapis bumi di lehernya, kira-kira putus enggak leher itu? Putus, disambung lagi oleh Allah, hidup lagi, putus lagi, begitu seterusnya. Jadi ini perkara berat, mengambil harta, mengambil tanahnya orang itu. Apalagi yang diambil timah korupsi, ya. Apalagi yang diambil bansos, ya, dan lain sebagainya. Yang bukan haknya lah maksud saya. Apalagi yang korupsi triliunan miliaran, tidak bisa dibayangkan kayak apa. Makanya neraka itu kebanyakan orang-orang kaya dan wanita, dan surga itu kebanyakan orang miskin dan laki-laki. Wah, senang bapak-bapak ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, dalil tentang silaturahmi itu pentingnya, ya, dalam surah An-Nisa ayat 36 yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, ya. Jadi nyembah Allah itu jangan syirik kepada Allah. Itu perintah yang tidak bisa diganggu gugat. Berbuat baiklah kepada orang tua. Nah ini urutannya itu orang tua. Berbuat baiklah kepada orang tua. Urutan seorang anak itu berbuat baik kepada orang tua. Karena apalagi dewasa ini banyak orang tua yang ditinggalkan anaknya. Sebelum mereka meninggal sudah ditinggalkan. Dari mana tahu? Ya, karena kebanyakan anak tidak menuruti orang tua, tidak berbakti kepada orang tua, malah berbakti kepada teman-temannya. Ayo ngopi, ayo, padahal orang tuanya lagi sakit. Ayo main, ayo, ya, padahal orang tuanya membutuhkan bantuan dia karena tenaganya sudah mulai lemah. Ayo ke sawah, males, mendingan ngopi cangkruk, nanti minta uang lagi. Ada yang kayak gitu? Oh ada, di sini tidak ada, tapi di luar banyak, masya Allah. Jadi sekarang itu orang tua itu sakit yang bertambah sakit, sudah pelengen ditambahin ngeluh cetak, ya. Padat. Bertubi-tubi dia bekerja keras ke sawah, dia bekerja keras memanjat pohon katakanlah, bekerja keras mengambil kayu dan lain sebagainya, ya. Ketika sudah capek di rumah, ya, anaknya diminta suruh ambilkan minum, tidak mau, cuma minum padahal. Tolong ambilkan minum, tidak, ya. Capek, ya. Baru capean orang tuanya. Inilah dalam Al-Quran kenapa disuruh berbuat baik kepada orang tua, karena banyak orang tua yang ditinggalkan oleh anak-anaknya. Ditinggalkan dalam artian ditinggalkan begitu saja, tidak diurus, ditinggalkan tidak diurusi ekonominya, ditinggalkan tidak dibantu pekerjaannya. Padahal ladang surga bagi seorang anak adalah orang tua. Kok bisa aneh ya kadang? Yang ngasih makan anak itu orang tua, yang ngasih minum orang tua, yang nyekolahkan orang tua. Lah kok bisa anak itu nurut kepada teman-temannya daripada orang tuanya? Iya apa enggak? Lah ini memang godaan setan begitu, agar seorang anak itu nggak mau nurut pada orang tuanya, agar masuk neraka. Ya, ibunya nyuruh, cong, ambilkan anu cong, belikan misalnya apa beras, boh, dak wis tenu ada. Padahal ibunya sudah capek, masak sudah capek, ngurus rumah tangga sudah capek, nyapu-nyapu sudah capek. Ya. Kira-kira kalau melihat anak seperti itu, hatinya sakit apa enggak? Oh, sakit. Kecewa. Ya, jadi seperti itu. Jadi birrul walidaini termasuk yang pertama, menjalin silaturahmi dengan orang tua itu yang utama. Walaupun seorang anak itu berkeluarga, tetap seorang anak laki-laki berbakti kepada orang tuanya. Ini sudah rumus kalau ingin masuk surga, berbakti kepada orang tua yang utama. Enak sudah sebenarnya.
Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan anak berbakti kepada orang tuanya derajatnya derajat wali. Iya apa enggak? Contohnya siapa? Uwais al-Qarni. Derajat wali. Ya, jadi tidak harus mencari derajat wali pergi ke kuburan sampai nginep-nginep, enggak. Cari nomor apa lagi? Cari slot ya, nomor apa enggak tahu saya itu. Itu sudah. Jadi berbakti kepada orang tua itu yang utama disampaikan di sini. Ya. Berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, ya bisa jadi saudaranya orang tua, adik kakaknya orang tua, itu juga utama. Ya. Kemudian anak-anak yatim selanjutnya. Jadi anak yatim juga perlu diperhatikan. Orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, didahulukan dekat dulu, kemudian jauh. Teman sejawat, ya, teman dekat kita, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Ya, jadi ada urutannya. Habis orang tua, kerabat dekat, ya, adik kakak termasuk kerabat dekat. Ya, jangan sedekahnya ke yang lain besar-besar, ke kerabat dekat sedikit. Bahkan mereka membutuhkan, tidak kita hiraukan. Karena iri dengki, ya. Bahkan seorang pemimpin pun ketika benci kepada rakyatnya, mungkin rakyatnya agak bandel, itu nggak boleh membagikan harta, itu tidak adil. I'dil huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, ya, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Ya. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum menjadikan kamu tidak berlaku adil. Ya, itu dalam Al-Quran begitu. Dan berbuat adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Kita pun ketika dibenci, bahkan dibenci oleh saudara kita, ya, itu jangan menghalangi untuk bersedekah kepada mereka. Ya, kan ada begitu ya. Sedekah itu tak senangi, tak sedekahi, tak senang, tak sedekah, itu bukan urumus dalam Islam. Ya. Walaupun benci tetap sedekah, walaupun dibuang ya diambil lagi, sedekahkan lagi. Kalau sekira makanan dibuang, kasih beras, nggak mungkin dibuang. Beras dibuang, kasih uang, insya Allah nggak dibuang itu. Ya kan? Ya, ya. Kita dicurigai sedekah makanan, beri napa nih kak? Beri jampi-jampi pola, tak ada orang. Ya. Beri uang atau beras. Ada kata beras dibuang pasti ada yang ngambil. Kalau nasi dibuang paling ya makan ayam. Nah, seperti itu enak sudah. Cara berpikir umat Islam itu enak. Yang penting hati kita berusaha untuk selalu membersihkan diri. Kita bersilaturahmi, kita ngaji ini kan salah satunya untuk membersihkan hati. Ya, jangan sampai habis ngaji tambah benci kepada orang. Jangan sampai habis ngaji, habis sholawatan, pulang ke rumah tambah benci kepada saudara. Enggak, itu bukan targetnya utama. Jadi kalau kita habis ngaji, habis sholawatan, pulang ke rumah tambah sayang kepada keluarga, ya, tambah murah senyum kepada suami, seorang istri misalnya. Habis pengajian Qobila, ya, istri pulang ke rumah tambah senyum, bukan tambah kesel. Ya, tapi insya Allah senyum semua ya. Mau naik beri obeng, beri hadiah, ya. Jadi itu, ya. Itu urutan dari silaturahmi kita untuk bersedekah kepada mereka. Kemudian selanjutnya adalah perintah untuk silaturahmi itu beribadahlah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, jangan syirik. Diulang-ulang lagi, jangan syirik. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Orang tua itu kondisinya kuat apa lemah? Mbah-mbah panjenengan kalau didatangi putra atau cucunya seneng apa enggak? Seneng. Ya. Jadi banyak orang tua yang tersiksa karena anaknya nggak mau nyambangi orang tuanya atau mbah buyutnya. Ya. Justru mereka mendapat perhatian yang utama bagi kita karena dulu dia yang memperjuangkan kita. Mbah buyut, ya, mewariskan warisan kepada orang tua kita. Orang tua kita mewariskan kepada kita. Ya. Sebagai rasa syukur sebagai seorang anak, ya tetap mereka itu kita jaga. Ya.
Ada seorang cucu benci kepada mbahnya karena ngasih sesuatu nggak sama misalnya. Nah itu kan sudah tidak pandai berterima kasih. Orang yang pandai berterima kasih kepada manusia terutama, dia tidak akan mudah kecewa. Tetapi orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia akan mudah kecewa. Kok bisa? 10 hari dibantu dikasih makan, 1 hari nggak dikasih makan kecewa. Lah itu namanya orang yang nggak pandai berterima kasih. Bertahun-tahun dibantu ya, kemudian pada waktu itu karena dia yang bantu nggak punya dana ya, tidak dibantu 1 hari 2 hari dia kecewa, tidak mensyukuri selama ini yang dibantu berarti ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat membenci orang yang tidak pandai bersyukur. Seorang anak yang nggak pandai bersyukur kepada orang tuanya, Allah benci sekali. Sampai dikatakan anis kurli wali walidaik, syukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Kan tak sampaikan kemarin itu ya, orang tua itu doanya makbul, apalagi seorang ibu doanya Masya Allah makbul. Jangan sampai seorang anak itu menyakiti seorang ibu dan juga kepada bapaknya ya. Kemarin itu ceritakan kan, ketika ada seorang anak yang main vas bunganya itu jatuh pecah, kemudian si ibu ini ngomong kepada anaknya, mandar ya, semoga kepalamu pecah juga kelak ya. Ucapan itu nggak ditarik sama ibunya, dan 10 tahun kemudian anaknya kecelakaan, kepalanya pecah ya. Itu makbulnya doanya seorang ibu ya. Oleh karena itu pun walaupun anak banyak salah, orang tuanya pun juga harus banyak istighfar. Jangan-jangan dahulu dia kayak gitu ya, jangan-jangan dulu dia kayak gitu, akhirnya Allah balas ya. Kalau sudah istighfar kita tobat, anaknya masih gitu, ya ujian bagi kita semuanya. Tetap mendoakan kebaikan untuk anak ya, tetap mendoakan kebaikan untuk anak. Jangan pernah putus. Ketika disakiti, doakan kebaikan, minta ampun pada Allah. Ya Allah, ampunilah saya, ampunilah anak saya, ampunilah saudara saya ya. Insya Allah Allah akan memberikan apa namanya ya, pahala, memberikan kemudahan, kelapangan dada ya. Yang pernah tak ceritakan ke jenengan dahulu kan masih ingat, ini tak ulang-ulang biar murojaah. Ada seorang anak yang pulangnya setiap hari malam ya, jam 2 jam 3 paling tidak malam ya. Pulang habis kemana? Habis mabuk-mabukan ya. Kemudian ibunya itu, panjenengan kalau ada anak kayak gitu, misalnya anak sendiri, naudzubillah min dzalik, rasanya kesel apa enggak? Pulang ke rumah mabuk teler, yang ngantarkan teman laki-laki dan perempuan. Ya itu apa yang dilakukan kan enggak tahu. Tiap hari begitu, jam 2 jam 3 pulang mabuk teler. Tapi ibunya ini enggak memarahi dia ya, dituntun, diantarkan ke kamar ya, ditidurkan sambil berdoa pada Allah, ya Allah berikan anak saya anak yang soleh, anak yang baik, anak yang sukses dunia akhirat. Pokoknya didoakan kebaikan lah. Dia tidak dihardik, tidak dipukuli, bahkan tidak disiram air, tetapi dituntun ke kamarnya ya karena kondisi teler ya, dan setiap itu didoakan tiap hari ya. Jadi ibaratnya kondisinya ibu ini terzolimi apa enggak ketika anaknya teler? Terzolimi. Dan doanya orang terzolimi, apalagi seorang ibu, itu makbul apa enggak? Makbul. Ketika kondisi terzolimi, kita sebagai orang tua dianjurkan untuk mendoakan kebaikan. Insya Allah akan cepat makbul. Jangan sebaliknya, dizolimi anak, dizolimi pasangan, doanya lain. Wah mandar semoga, nah, itu lain sudah. Ya. Loh ini bukti kebersihan hati kita. Kalau hati kita membalas kejelekan dengan kejelekan, berarti hatinya masih kotor. Kalau kejelekan dibalas dengan dendam, berarti hatinya masih kotor. Karena umatnya Nabi Muhammad SAW, ya, kalau yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, Rasul bagaimana? Ketika diludahi didoakan, ya, ketika dilempari batu didoakan, walaupun beliau berdarah-darah. Itu karena apa? Hatinya beliau bersih. Ya, kalau masih dendam, ya, itu berarti perlu dibersihkan, banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Barangkali kotoran masih banyak, ya.
Tak sampaikan kan, orang yang introspeksi diri kepada Allah, orang yang banyak istighfar pada Allah, ya, itu dia lebih banyak menilai dirinya sendiri daripada menilai orang lain. Orang yang takut kepada Allah, dia lebih banyak menilai dirinya sendiri daripada ngoreksi orang lain. Kalau orang banyak mengoreksi orang lain, biasanya orang itu nggak takut pada Allah. Iya apa enggak? Orang yang banyak menilai orang lain, dari kecil sampai dewasa diceritakan kekurangannya, kemaksiatannya, berarti dia nggak takut pada Allah. Kok bisa nggak takut pada Allah? Nggak takut pada Allah? Iya, setiap orang menceritakan kejelekan orang lain, pahalanya berguguran, dosanya bertambah. Hal ini kadang tidak sadar. Oleh karena itu, ngaji itu ibadah kita targetnya membersihkan hati, ya, bukan mengotori hati, ya. Kemudian selanjutnya, hadis tentang memutus silaturahmi itu berat, ya. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Bayangkan, tidak masuk surga. Lah kok bisa? Bisa jadi masuk surganya tertunda mungkin ribuan tahun gara-gara memutus silaturahmi. Nah, ini. Jadi paling tidak minimal 3 hari sudah maksimal itu. Ketika kita mangkel, ya, marah, emosi, satu sambung lagi. Lapang dada itu membuat hidup itu menjadi lebih mudah. Tetapi kalau sempit dada, tidak memaafkan, itu menjadi hidup menjadi seakan-akan di penjara. Walaupun tanahnya luas, rumahnya besar, kalau hatinya penuh dengan dendam, ya, penuh dengan amarah, itu tidak akan merasakan luasnya hati itu, ya, yang Allah berikan kepada manusia. Itu sempit terus. Itu masih di dunia, di alam kubur tambah sempit dak karuan. Ya, jadi orang yang sempit hatinya di alam kubur pun akan sempit hatinya. Orang yang lapang dadanya, walaupun kubur itu sempit, ya, 1 kali 2, insya Allah akan terasa luas. Jadi tugas kita itu sebelum menuju alam kubur, luaskan hati, tenangkan hati. Ya, kalau hatinya luas, hatinya lapang, tidak ada amarah, mudah memaafkan, yang namanya tanah bumi ini menerima dengan lapang, luas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang dipanggil oleh Allah, ya, masuk ke dalam golongan hamba-hambanya Allah, masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Seperti itu. Kemudian yang keenam adalah hadis tentang keutamaan silaturahmi. Jadi Rasulullah bersabda, hakikat orang yang menyambung silaturahmi itu bukan yang membalas kebaikan dengan kebaikan, akan tetapi ia yang apabila silaturahminya terputus bergegas menyambungnya. Jadi beri apa biasanya berkat, beri berkat oleh, ya. Itu bukan seperti itu, kasih berkat diberi berkat lagi, bukan begitu. Tetapi menyambung yang telah terputus. Terputus karena apa? Banyak faktor yang tadi saya ceritakan. Karena iri dengki, karena harta, karena bagian warisan tidak didapat, misalnya begitu, ya. Kemudian selanjutnya adalah yang ketujuh, ya, dari Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, kekerabatan itu berada di arsy, ya, persaudaraan itu ada di arsy, sudah dicatat di arsy. Ia berkata, siapa yang menyambungku, niscaya Allah akan menyambungnya kepadanya atau kebaikan. Dan siapa yang memutusku, maka Allah akan memutus darinya. Jadi orang yang memutuskan silaturahmi itu berarti memutuskan kebaikan, ya. Kemudian selanjutnya, tidaklah 2 orang yang muslim bertemu lalu saling bersalaman kecuali keduanya diampuni dosanya sebelum keduanya berpisah. Jadi Masya Allah. Lah, efektifnya seorang muslim bertemu itu di mana? Di masjid,
di musola, sholat jamaah kan ketemu ya. Insya Allah kan penuh di sholat jamaahnya, penuh ya, penuh sampai di luar itu dibuatkan tempat tuh karena penuhnya itu ya. Alhamdulillah. Loh iya, saya baik sangka aja insya Allah. Penuh kayaknya itu ya. Jadi silaturahmi kita diwadahi di dalam sholat berjamaah ini. Maka beruntunglah orang yang rutin sholat berjamaah, dan insya Allah pahalanya pun jelas, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat berjamaah kan mudah kan ya, azan berangkat beres, iya kan? Apakah panjenengan ketika sholat berjamaah disuruh bawa beban 10 kilo? Nah, apakah panjenengan ketika sholat berjamaah disuruh bawa beban 50 kilo? Enggak. Cuma bawa badan jenengan sendiri ke sini ke musola. Loh, kenapa orang yang sudah nge-gym, latihan sampai ototnya kuat, bisa ngangkat karung mungkin sekali angkatan 100 kilo, ya, ke sawah bisa ngangkat kuat seperti itu, tapi kenapa berjamaah kok tidak kuat? Misalnya itu ya. Karena apa? Ya berarti keimanannya perlu dikoreksi. Lebih berat mana panjenengan disuruh ke sawah ngangkat pupuk 50 kilo dengan datang ke musola cuma bawa badan saja? Lebih berat mana sebenarnya? Lebih berat bawa pupuk ke sawah. Seperti itu ya. Jadi sholat jamaah itu kebiasaan. Kalau biasa itu ringan. Panjenengan kita semua kalau biasaan wudu habis buang air kecil, kalau sudah biasa ringan. Iya apa enggak? Kalau orang biasa ngarit ya setiap hari, walaupun 1 sak 2 sak, ya kalau biasa ringan, nggak ada beban. Ya. Apalagi ada punya sapi 10, wah seringan. Misalnya. Kenapa kok ringan? Ringan itu karena biasa, ringan karena itu ikhlas, ringan itu karena tujuannya jelas, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ringan insya Allah ya. Jadi selanjutnya, dan silaturahmi itu ternyata memperpanjang umur. Nah ini, silaturahmi dapat menambah umur, sedangkan sedekah dengan sembunyi-sembunyi dapat meredam murkanya Allah. Dan yang ke-9, silaturahmi itu membuka pintu rizki. Nah, Masya Allah. Rizki itu tidak harus berupa harta, tapi juga berupa kesehatan. Ya, panjenengan sering bersilaturahmi, insya Allah awet muda. Ya, kalau nggak mati ya. Tapi hadisnya jelas, silaturahmi itu insya Allah akan membawa keberkahan. Panjang umur itu tidak harus umurnya sampai 200, tapi panjang umur itu yang berkah itu umurnya berkualitas, wafatnya husnul khotimah, masuk surga. Tuh, walaupun orangnya usianya 50 tahun 40 tahun kayak Imam Nawawi ya, tapi berkah, kitabnya banyak ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah beribadahlah pada Allah dengan sempurna, jangan syirik. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Ya, jadi ini termasuk salah satu hal yang kita harus lakukan. Silaturahmi ya itu juga obat bagi seorang hamba yang selama ini mungkin sakit, terutama sakit hati. Ya. Terutama juga sakit kena gangguan jin atau sihir. Ya, silaturahmi itu obat. Kok bisa? Ya, karena dengan kita bersilaturahmi, kelapangan dada itu akan insya Allah terwujud. Ya, akan terwujud. Terutama seorang anak silaturahmi kepada orang tuanya, itu kewajiban. Nah, ini diulangi kembali. Kenapa? Karena banyak anak yang meninggalkan orang tuanya. Ya, tadi saya lihat ada seorang tua laki-laki sepuh digeletakkan di jalan gitu aja. Nah, ini bisa menjadi murkanya Allah. Na'udzubillah min dzalik.
Jadi selama ini yang dia berjuang, berjualan sampai hujan, sampai ngangkut beban yang berat, ya, untuk menghidupi anaknya ketika anaknya dewasa, kemudian menjabat atau juga bekerja di tempat yang bergengsi, merasa orang tuanya nggak dianggap, dibuang. Itu namanya nggak tahu berterima kasih. Oleh karena itu, mari kita semuanya bersama-sama mendidik diri kita, keluarga kita, anak kita untuk senantiasa bersyukur pada Allah, bersyukur pada orang tua, ya. Insya Allah itu semoga bermanfaat, ya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwahi jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir 'anhum sayyi'at wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.